kronologi atau langkah yang akan ditempuh setelah Golkar mengeluarkan rekom bukan kejenengan Pak? Langkah yang saya tempuh intinya saya hanya di sini adalah mengkoreksi aja dan bersuara apa isi hati saya sebagai kader Golkar asli dan sebagai pemegang surat penugasan untuk menjadi bakal calon Bupati Kabupaten Malang 2024 ini. Yang mana kita lihat sendiri, saya juga sudah melakukan langkah-langkah secara eksternal untuk ke masyarakat Kabupaten Malang, sosialisasi dan lain sebagainya sudah saya lakukan. Bahkan banner-banner saya menyatakan sebagai kader Golkar juga sebagai calon Bupati Kabupaten Malang sudah tersebar di mana-mana seluruh wilayah Kabupaten Malang. Saya hanya mengkoreksi saja bahwasanya saya sebagai kader Golkar asli di sini kurang terakomodir ya, jadi kurang diperhatikan oleh baik internal partai, baik dari tingkat DPD Kabupaten Malang, DPD Jatim dan DPP, yang mana saya kader asli Golkar dan sudah dapat surat penugasan dari DPP Golkar. Jujur kecewa, sangat kecewa, dan saya sudah berusaha untuk yang terbaik, menjadi kader yang baik, nurut, menjalankan perintah organisasi Golkar. Juga sudah melakukan lobby-lobby secara internal, bahkan saya memohon untuk diadakan rapat internal khusus untuk Pilkada Kabupaten Malang. Sementara ini DPD Golkar Kabupaten Malang hanya saya yang aktif untuk bersosialisasi. Itu diakui atau tidak seperti itu. Tujuan saya menjadi bakal calon kepala daerah ini ialah satu, untuk mengangkat nama Golkar juga di Kabupaten Malang agar muncul kader asli Golkar yang tampil di pilkada. Karena beberapa periode itu tidak tampil ya kader Golkar, yang mana saat ini saya justru pengen menunjukkan dialihkan kepada kader partai lain. Ini yang saya sampaikan untuk masyarakat menilai sendiri mana yang baik dan mana yang benar, tapi saya tetap loyal kepada partai walaupun saya kecewa. Intinya seperti itu. Kalau sebetulnya melihat dinamika atau situasi di DPD Partai Golkar khususnya Kabupaten Malang seperti apa saat itu melihatnya? DPD Partai Golkar di Kabupaten Malang dari sisi internal sebetulnya sudah kompak, cuman kurang untuk merespon secara internal partai, kurang rapat-rapat internal partai khususnya untuk pilkada. Bahkan saya sendiri sebagai pengurus merasa kurang itu, yang mana saya sudah memohon kepada internal partai untuk segera diadakan rapat. Jadi kurang untuk rapat-rapat internal. Artinya dengan Golkar sebetulnya sudah punya calon yang diberikan tugas, itu belum mendapatkan respon atau perhatian yang serius dari DPD Partai Golkar Kabupaten. Ya betul, seperti itu. Kalau dari sejak turunnya surat tugas yang tadi Bapak bilang, komunikasi apa Pak dari internal yang terbangun pada saat itu? Saya pengen tahu lebih detailnya sampai akhirnya ada perubahan sikap ini seperti apa sih Pak? Jadi secara internal memang harus koordinasi dengan DPD Jawa Timur dan DPP. Itu kami melakukan lobby-lobby politik lah.
namun keputusan ada di DPP. Kami kurang tahu pertimbangan apa aja yang dari DPP sehingga tidak menunjuk saya sebagai kader Golkar kabupaten ya. Saya asli kader kabupaten dan satu-satunya yang aktif untuk pilkada ini dari kader Golkar kabupaten yang mendapatkan surat ya, dan yang mendapatkan surat tugas. Jadi seperti itu. Dan ini sebetulnya kalau melihat dari Partai Golkar kan sebetulnya bukan satu-satunya ada perubahan terkait Rekom saat itu ya. Apakah ini faktor dari pergantian kepengurusan dari pusat saat itu? Bisa juga begitu. Cuman kan ini organisasi. Pemimpin yang baru, saya pikir lebih arif dan bijaksana untuk mengorganisasikan sebuah partai ini. Jadi kan melihat juga dari bawah ya, bagaimana kader-kader di bawah ini lebih diutamakan. Namun banyak, bukan hanya Malang, juga terjadi seperti saya ini, dan bahkan ada demo-demo dan lain sebagainya, tidak puas sampai muak-muak. Saya sebagai advokat lebih cara-cara elegan, jadi dengan cara memberikan masukan, kritik. Saya pikir kritik ini cukup bagus agar tidak terjadi dan menjadi pemicu Golkar Kabupaten Malang menjadi lebih baik. Apa yang bisa disampaikan ke pendukung atau yang selama ini sudah loyalis dan loyalitas ke Pak Tito, ke masyarakat mungkin? Jadi pendukung saya, mohon maaf, yang sedalam-dalamnya dari saya sudah maksimal untuk menjadi terbaik, menjadi bakal calon Bupati Kabupaten Malang. Namun keputusan untuk maju mendaftar di KPU, mendapatkan Rekom, bukan di saya. Jadi saya dengan kesatria ya, sebagai pejuang dan petarung akan terus melakukan olah diri saya untuk menjadi yang terbaik bagi pendukung saya. Jadi rasa kecewa pasti ada, namun masih ada hari esok yang harus kita hadapi, kita perbaiki. Kita jatuh, kita akan bangkit lagi. Intinya saya tidak akan menyerah dan tidak akan mengecewakan pendukung saya untuk periode berikutnya. Siap. Baik, terima kasih waktunya. Sangat memprihatinkan ya. Kami sebagai tim dari Dwi Hendro Tito Cahyono terus terang menyikapi terbitnya Rekom dari DPP Partai Golkar dalam konteks Pilkada 2024 ini, terus terang menurut kami kebijakan ini sangat mencederai perasaan kader. Kami sebagai tim sangat kecewa. Katanya partai ini partai kader, tapi dengan kondisi seperti ini janganlah disebut partai kader. Karena nyatanya seperti ini, kita semua tahu. Kami sebagai tim pemenangan merasa nggak diwongno, Mas. Nggak diwongno. Karena apa? Kami yang sudah turun ke masyarakat dari kampung ke kampung se Kabupaten Malang dalam rangka menampung aspirasi dari masyarakat. Dan kami nggak ngawur, kami berjalan itu berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh DPP partai secara sah, secara resmi. Tapi ada di kenyataan seperti ini. Ternyata yang mendapatkan Rekom justru non kader, orang di luar kader. Surat tugas itu keluar tanggal berapa, Pak? Per 20 November. Andai saja yang menerima Rekom itu masih orang-orang yang sama-sama mendapatkan surat penugasan, mungkin kami masih bisa menerima ya.
ini yang mendapatkan justru dari luar. Ya, dari arek Malang partai jantung jalan. Iya kan? Terus terang ya, kami saja yang turun seperti ini sangat kecewa. Apalagi kandidat yang sudah nggak enteng loh. Waktu yang sudah dibuang sejak terbitnya surat tugas itu sampai hari ini last minute di injury time tiba-tiba mendapati kenyataan yang seperti ini. Terus terang kami kecewa. Apalagi Golkar itu kan diisi oleh kaum intelektual. Nah kalau seperti ini kan jadi nggak salah dong kalau ada yang menilai bahwa partai ini partai transaksional. Ada yang ngomong lagi apa partai rombengan. Partai rombengan. Iya, tak putus Pak. Iya. Mungkin itu dari saya. Ketua tim mungkin bisa menambahkan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Apa yang sudah disampaikan ini teman-teman tim pemenangan dari yang terhormat Bapak Tito yang dikenal secara populer, saya yang didapuk sebagai ketua tim pemenangan yang pada awalnya sangat bangga dengan sistem rekrutmen pilihan langsung, dengan sistem partai yang seharusnya partai itu adalah sebuah wadah yang sangat suci, wadah yang sangat dihargai oleh siapapun, karena itu sangat diperkuat dengan undang-undang, diundangkan, legal. Tapi kenyataannya terutama yang kita lihat dulu Partai Golkar dengan lambang pohon beringin itu harusnya mengayomi. Ternyata pada hari ini kita sangat kecewa kata teman-teman tadi, yang kenyataannya bahwa Partai Golkar yang dikenal baik dari pusat, provinsi maupun daerah, kota, kabupaten, tempat berkumpulnya kaum intelektual politik, tempatnya berstrategi yang sangat hebat, tempatnya mengatur sebuah kebijakan pemerintah. Pada hari ini fakta menjelaskan Partai Golkar sama dengan partai-partai sebelumnya yang kita nilai menghilang atau jauh dari sumpah ADART yang disepakati. Partai yang sudah tidak lagi memilih pemimpinnya dari kadernya. Terus untuk apa? Partai dibentuk itu untuk apa? Nggak usah bicara kader, langsung kontak tuku biro gitu loh. Cuma gitu, kader-kader, enak mangan wader. Ya, oke. Kalau dari kecurigaan tim pemenangan sendiri apa sih Pak sebenarnya yang terjadi kalau kecurigaannya? Kecurigaannya langsung enak transaksional. Saya orangnya remeh asli. Ojo ate nonton-nonton, di balik selambu ana apa bukaan selambune. Ngono lho kaya wong Malang itu. Lah tuku-tuku pira sembah tuku sapa? Lah mosok kader terhebat lho gak payu lho. Kan kader tuku pira kader hebat ngomong. Lah kan gak ngomong. Moro-moro kader sing hebat kecewa. Ingat lho, Sam, ini kudu kader tok lho. Seluruh tim pemenangan dan masyarakat yang sudah jatuh cinta pada Mas Tito bisa diuji. Silakan yang sekarang diambil Partai Golkar Kabupaten Malang, mari kita uji elektabilitasnya. Mulai besok ayo turun lapangan, turunkan SLI. Siapa yang menang? Fair aja. Kalau sudah begini mau dibawa kemana kabupaten ini? Mau bicara kualitas? Terus ngene nek. Iku bicara kualitas, ha? Itu loh. Sudah ada mekanisme. Mas Tito, kita diminta untuk membantu. Bukan kita nih orang pengangguran.
kita bertanya sampai ngejak aku, ngejak teman-teman ini apa dasarnya Mas Dito? Surat tugas Yang secara resmi dikeluarkan partai. secara resmi dikeluarkan partai. Sing tanda tangan jo jelas, stempelnya abang. Nek stempelnya biru itu stempel kelurahan, untuk stempel RT. Siapa yang waktu itu menyerahkan surat tugasnya, Pak? Nanti Pak Tito akan menjelaskan lebih rinci dan lebih romantis. Ya, jadi itu mohon para pembesar, para pengurus yang saya hormati Partai Golkar yang sudah dulu saya banggakan, mohon direspon ya terhadap kekecewaan kami kader ini. Monggo pengurus wajib merespon. Kalau kita sudah berbicara, mohon pengurus dengan hormat menanggapinya. Ya, bila perlu kita bertatap muka. Ayo, partai ini bukan punya pengurus SAM, punya kader juga punya hak untuk memiliki dan mengembangkan partai itu. Gitu ya. Sebelum yang lebih keras berbicara ini, yang sikile gak ngentul lemah ini. Ngomong maring ini, ya. Langkah Mohon maaf ya, saya kalau bicara kayak ini ya demi partai. siap. Langkah berikutnya, Pak, untuk dari tim sendiri seperti apa? Nah, kondisi seperti ini kami akan mungkin menghimbau untuk masyarakat kabupaten setidaknya untuk mengambil langkah-langkah golput, karena nggak ada lagi artinya dilakukan pemilihan. Karena apa? Yang kemudian mendapatkan rekom dan punya hak untuk mendaftar ke KPU orang-orang yang popularitasnya, elektabilitasnya kita semua tahu lah. Tak Kabupaten Malang siapa nggak kenal Hendro itu. Tapi yang mendapat rekom justru orang-orang yang belum muncul sama sekali. Jadi Kabupaten malah rusak. Karena yang menentukan pilihan kan ikut bertanggung jawab. Ya. Dari perubahan sikap ini, Pak, dari Partai Golkar sendiri sudah mengkonfirmasi gitu untuk berpindah haluan itu, Pak. Udah mengkonfirmasi kalau langsung. dari partai belum. Ini saya menambahkan ya. Ya. Kami atas nama teman-teman tim Kami ini, atas nama tim. ya, sejak awal dari kaki Gunung Kawi, kaki Gunung Arjuna, kaki Gunung Kelut, Semeru. kaki Gunung Semeru sampai lupa kalau Mas Tito itu dapilnya Kabupaten Malang, sampai ke Wabe dikenalkan. Ya, terus belum pernah yang ketemu namanya Pak Ketua Pak Siadi itu dan pengurusnya ngajak ngopi kek opo kek lo. Lah terus Pak Tito dan kami ini loh, iki gowo partainya ini miliknya Pak Tito, Pak partainya ngopo gitu loh Mas. Ini loh Pak yang dari kami, kenapa dari pengurus partai tidak melakukan langkah-langkah konkret di awal itu? Ini loh, ada apa? Kok tahu-tahunya ya lek PT itu mau dikerukupi kurungan ini di hari akhir. Ini menyakitkan Pak. Ya, demikian. Terima kasih. Sadurunge awak itu tambah ngamuk ya. Wis, sun. Mas Edi. Kita yang dari kader. Dari kader. Oke, matur nuwun. Mas Udo, lu agak sitin dikit. Selamat siang menjelang sore. Saya nambahi saja. Partai Golkar organisasi partai politik yang menganut sistem organisasi. Ini kami semua melihat dan merasakan, apalagi kami sebagai kader. Hanya saja untuk kejadian di Kabupaten Malang khususnya, Mas Tito sebagai kader resmi, bukan eksternal, anggota masyarakat biasa. Beliau seorang kader, salah satu wakil ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten. Beliau mendapatkan mandat dari ketua yang namanya Mas Seadi untuk melanjutkan perjuangan Partai Golkar Kabupaten Malang menjadi calon kepala daerah. Nah, Mas Tito menyambut itu dan sampailah DPP Partai Golkar menurunkan surat tugas. Surat penugasan dilaksanakan. Yang awalnya
Mas Tito ada keraguan-raguan untuk melakukan sosialisasi dengan berbaju tanpa atribut. Tetapi kami semua akhirnya mendorong, Mas, jenengan ini kader, pakai atribut Partai Golkar. Nah, ini menunjukkan bahwa Mas Tito juga sebagai kader ingin membesarkan partai. Tidak hanya ingin melakukan perubahan dalam mengelola pemerintahan Kabupaten Malang, tetapi juga ingin membesarkan Partai Golkar. Nah, karena sebelumnya Partai Golkar juga salah satu partai yang besar di kabupaten. Di periode sekarang ini agak sedikit melorot. Ya, ini dinamika. Tetapi kami menyadari itu. Dengan adanya kemauan, semangat juang Mas Tito yang luar biasa, kami pun juga tidak ragu-ragu. 33 kecamatan, 400 sekian desa, kelurahan. Nah, 390 desa dan kelurahan ini dilaksanakan sosialisasi tanpa berhenti pagi, siang, malam. Nah, ini luar biasa. Tetapi di penghujung, nah, Partai Golkar bukan hanya tidak menghargai kadernya, ini malah diberikan kepada eksternal yang bukan kader. Ini menurut kami, ini sangat menciderai kader. Apakah ini bisa dikatakan partai kader? Satu. Kedua, ini ketua Golkar Kabupaten Malang ini menurut kami kok tanggung gitu loh. Kalau memang mau memberi mandat, merekomendasi Mas Tito, ya jangan kepalang. Tunjukkan loh, seperti ini kami tim SES, apalagi saya sebagai kader, ini tidak hanya kecewa, kami khawatir dengan kebijakan seperti ini. Apa mungkin Partai Golkar sesuai cita-cita kelahirannya untuk berkuasa, untuk bisa mengelola negeri ini dengan baik? Saya pikir itu pendapat saya. Mudah-mudahan ini bisa mendapat tanggapan baik, dan ini merupakan kritik yang konstruktif, membangun tidak hanya untuk bangsa dan negara ini, juga untuk partai yang kami cintai, Golkar. Matur nuwun.